Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ingat, kita sudah masuk melewati UTS. Kalian sudah bahas. Kemarin sempat masuk ke awal dari subtema yang kedua di tema yang kedua ini. Kita akan lanjutkan materi kita. Oke. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Bagaimana kita menuliskan informasi penting suatu teks dengan kalimat efektif? Oke, kita ingat kembali tujuan kita menuliskan kembali informasi penting itu apa? Ternyata jelas memudahkan kita untuk mengingat informasi yang sudah ditemukan. Dalam setiap teks pasti akan memiliki informasi penting. Informasi penting ini yang akan menjadi hal yang paling kita ingat, yang menjadi inti dari keseluruhan teks yang kita baca. Nah, untuk menuliskan informasi kita harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia dalam PUEBI. Jadi kalimat efektif ini tidak bertele-tele, jadi sesuai atau fokus pada intinya dan juga sesuai dengan kaidah tatanan bahasa Indonesia dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi memiliki susunan SPOK. Ingat apa itu SPOK? S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Nah, contoh kalimat efektifnya adalah ini. Yang pertama adalah rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia sebagai subjek mempertahankan sebagai predikat atau kata kerjanya, kemerdekaan sebagai objek atau bendanya. Nah itu, jadi nggak bertele-tele ditambah dengan hal-hal yang lain. Nah, kalimat yang kedua, Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta itu subjeknya, memproklamasikan itu predikatnya, kemerdekaan Indonesia itu objeknya. Ini K-nya kebablasan ya. Nah, K-nya ini keterangan tempat, yaitu di Jakarta. Tuh, kemerdekaan Indonesia objeknya. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita melengkapi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif? Kalau tadi kita sudah menemukan informasi penting dengan kalimat efektif, maka kita sekarang melengkapi peta pikiran dengan kalimat efektif. Informasi penting dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Tujuan untuk menulis informasi dalam peta pikiran adalah memudahkan kita mengingat informasi. Nah, ini hal yang perlu kita ingat kembali tentang peta pikiran. Nah, tujuan menggunakan kalimat efektif dalam peta pikiran agar kita meningkatkan kemampuan untuk menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kembali lagi ya ke kaidah bahasa Indonesia. Jadi, tujuan untuk menggunakan kalimat efektif dalam peta pikiran untuk kita dapat meningkatkan kemampuan menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia di PUEBI. Oke, lalu kita akan lanjutkan ke membuat peta pikiran dari teks sejarah. Karena di tema 2 ini kita akan banyak belajar tentang sejarah, maka kita juga perlu memahami pembuatan peta pikiran dari teks sejarah. Nah, kegunaan peta pikiran jangan dilupakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat pikiran dari teks sejarah? Yang pertama adalah ingat kembali, pasti harus membaca dengan saksama. Kalau tidak dibaca dengan saksama, pasti tidak akan tahu atau tidak akan paham apa yang menjadi isi dari teks tersebut. Yang kedua, membuat kerangka peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Oke, jadi kerangkanya seperti apa? Gunakan kata tanya, lebih mudah. Gunakan 5W1H, apa, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Nah, itu untuk menuntun kita menemukan intinya. Lalu yang ketiga, menuliskan informasi setiap bagian berdasarkan kerangka peta pikiran. Jadi setelah dibaca, buat kerangkanya dengan kata tanya,
dan tuliskan informasi penting yang menjadi tuntunan kita, yaitu jawaban dari kalimat tanya yang kita tuliskan. Oke, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram ini semacam dengan peta pikiran. Menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dapat memudahkan kita mengingat informasi yang penting, fungsi sama dengan peta pikiran. Dan untuk menemukan informasi penting yang akan ditulis dalam diagram, kita dapat menggunakan kata tanya. Ingat kembali, 5W1H dapat menuntun kita untuk menemukan informasi penting. Oke, sampai situ materi kita hari ini mengenai kalimat efektif yang digunakan untuk membuat peta pikiran maupun diagram untuk menemukan informasi penting yang ada di dalam teks, terutama teks sejarah. Jadi tugas mandiri kalian kerjakan, pulpen kalian halaman 120, buat dan tuliskan pertanyaannya ke dalam diagram. Kalian buat seperti yang ada di halaman 120 diagramnya. Nah, jawab sesuai dengan pertanyaan yang kamu buat ke dalam diagram. Jadi kan kalau diagramnya kan ada apa, di mana, siapa. Itu langsung kalian buat kalimatnya. Apa, bla 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 bla, siapa, bla 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 bla. Langsung dalam satu kolom diagram itu langsung tuliskan jawabannya. Jadi sekaligus. Jadi satu kolom isinya pertanyaan dan juga jawaban. Kalian langsung tuliskan jadi satu di situ. Oke. Lalu foto dan kirimkan tugas kalian ke Google Classroom kelas tematik. Lalu kumpulkan paling lambat jam 12 siang. Ingat, jangan terlambat. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.